wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel saya. Di sini saya akan membahas mengenai tata kelola keuangan negara, mungkin yang akan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sebelum kita membahas undang-undang ini lebih dalam, enaknya kita kenalan aja dulu ya. Nah, tak kenal maka tak sayang nih. Oke, perkenalkan, nama saya Diana Sartika dari jurusan Ilmu Pemerintahan 2019 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, perkenalannya udah nih, langsung aja yuk kita bahas mengenai undang-undang ini. Jadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini merupakan sebuah reformasi sistem keuangan yang meliputi 3 hal nih. Yang pertama, ada penyusunan dan penetapan anggaran. Yang kedua, ada pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, ada pengawasan anggaran. Dari tadi kita berbicara mengenai keuangan negara. Nah, apa sih keuangan negara itu? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu hak, baik itu berupa barang maupun berupa uang, yang dapat dijadikan milik negara, yang tentunya harus berhubungan dong dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya itu. Lalu, adapun nih, pendekatan yang digunakan dalam perumusan pengertian keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Selanjutnya, ada lingkup keuangan negara. Lingkup keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terdapat dalam pasal 2 yang meliputi: pertama, ada hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan untuk melakukan pinjaman. Yang kedua, ada kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan untuk membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, ada penerimaan negara, ada pengeluaran negara, ada penerimaan daerah, ada pengeluaran daerah. Selanjutnya, ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, yaitu bisa berupa uang, surat berharga, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Terus selanjutnya ada kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir nih, ada kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ada kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini kita berbicara mengenai presiden. Jadi, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangannya sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sebagian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang telah dipisahkan, serta kepada menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Selanjutnya, bagaimana jika ada pertanyaan seperti ini? Bagaimana sih dengan mekanisme dari penyusunan dan penetapan dari APBN dan APBD? Nah, jadi penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, di sini kita berbicara mengenai anggaran. Nah, anggaran di sini adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Nah, selanjutnya, sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN atau APBD tersebut dalam undang-undang ini meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR atau DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran,
penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran. Ada juga nih, dalam undang-undang ini dibahas mengenai hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dengan bank sentral, pemerintahan daerah, pemerintah atau lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Sejalan dengan semakin luasnya dan kompleksnya kegiatan pengelolaan keuangan negara, perlu diatur nih ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Nah, dalam hubungannya dengan pemerintahan pusat, mengalokasikan menimbangkan kepada pemerintah daerah. Lalu undang-undang ini juga mengatur perihal penerimaan pinjaman luar negeri. Selanjutnya, dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat yang ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman modal dan menerima pinjaman dari perusahaan negara atau perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan dari DPR atau DPRD-nya itu sendiri. Nah, lalu ada pelaksanaan APBN dan APBD. Jadi setelah APBN dan APBD ini ditetapkan harus secara rinci ya dengan undang-undang, selanjutnya itu pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggarannya. Nah, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam undang-undang ini yang mengatur pembendaharaan negara yang menyangkut lebih banyak antara hubungan administratif antar kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintahnya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini membahas banyak hal yang perlu dibahas gitu ya. Tetapi di sini saya akan membahas mengenai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Salah satu upaya yang konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah harus adanya penyampaian yang memenuhi pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang tentunya harus mengatur prinsip-prinsip seperti tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntabilitas pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, menteri atau pimpinan lembaga seperti gubernur, bupati, wali kota, yaitu selaku pengguna anggaran atau pengguna barang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN dan APBD. Tentunya dari segi manfaat atau hasil. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada sebagai konsekuensinya dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku nih bagi lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan seperti kegiatan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN dan APBD. Selain itu, perlu ditegaskan juga prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga, atau barang milik negara, maka mereka bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam kepengurusannya itu, seperti itu. Jadi hati-hati aja ya gitu. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah.
karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.